Joshua, salam. Apa kabar teman-teman? Dimanapun kita berada, tentunya saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat dan prima. Untuk mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain dibutuhkan cara. Contohnya, untuk mengubah terigu menjadi roti tentu harus ada caranya. Dan bukan hanya terigu saja, tetapi juga harus dicampur dengan telur dan bahan-bahan yang lain. Tapi intinya untuk mengubah sesuatu diperlukan cara menjadi sesuatu yang lain. Katakanlah sekarang kita pakai contoh. Untuk membuat roti jenis A, maka dibutuhkan tepung terigu 2 kilo, telur 10 kilo, dan ukuran bahan-bahan yang lain sesuai dengan takarannya untuk mencapai roti jenis A. Cara yang disepakati untuk membuat roti jenis A ini pada hakikatnya atau bahkan praktisnya kita sebut sebagai standar. Standar diperlukan untuk supaya semua aktivitas kita mengubah sesuatu kepada sesuatu yang lain menjadi konsisten. Katakan dalam contoh kita untuk membuat roti jenis A, kita tetap konsisten dengan menggunakan tepung terigu 2 kilo, telur 10 buah, dan bahan-bahan lain dengan takarannya yang sudah diukur sebelumnya. Jadi standar itu pada hakikatnya adalah cara yang disepakati. Sebenarnya untuk semua aktivitas kita, teman-teman bisa membuatnya menjadi standar. Mengapa standar diperlukan? Karena standar itu menjadi pijakan atau dasar logis kita untuk mengambil keputusan. Kalau tidak ada standar, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat? Katakanlah kita buat roti jenis A. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan bahwa roti jenis A itu enak atau tidak enak? Mungkin teman-teman mengatakan, ya meraba-raba Pak. Boleh. Apakah terus-menerus harus meraba-raba? Feeling Pak, pakai feeling Pak? Boleh. Pertanyaan berikutnya, apakah terus-menerus pakai feeling? Kalau terus-menerus pakai feeling kan fluktuasi. Bisa enak, bisa enggak. Kadang-kadang tergantung mood, tergantung suasana hati. Untuk itu, mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain, diperlukan cara yang kita sepakati, dan itulah sebabnya kita perlu membuat standar. Dengan adanya standar, kita bisa menetapkan alat kontrol, supaya semua aktivitas kita tetap konsisten. Kalau perlu kita buat timbangan khusus sebanyak 2 kilo untuk tepung terigu dalam contoh kita. Kalau perlu kita buat tempat yang khusus untuk tepat isinya 10 buah telur. Sehingga setiap orang yang mengerjakannya akan mengerjakan dengan cara yang sama karena menggunakan alat ukur yang sama. Belum lagi kalau kita bicara bahan-bahan lain dengan takarannya sendiri-sendiri. Jadi kita lihat, ketika kita sudah membuat takaran demikian, maka mudah bagi kita untuk mengambil keputusan. Wah ini enak, wah ini tidak enak. Kemudian yang berikutnya juga, kalau kita sudah menetapkan standar, maka itu juga bisa menjadi pijakan untuk kita melakukan perbaikan berkesinambungan. Karena ada dasarnya, atau istilahnya continuous improvement. Jadi standar itu sangat penting dan vital. Coba teman-teman membuat standar untuk semua aktivitas yang teman-teman lakukan. Contohnya, untuk penurunan berat badan. Katakanlah untuk pola hidup dan pola makannya sudah ditentukan. Sekarang kita berbicara, katakanlah untuk lari. Ditetapkan adalah lari 5 kilo setiap hari tanpa jalan, tanpa berhenti. Nah, ketika teman-teman mau melakukan ini, sebelum memulai, lakukan penimbangan. Katakanlah berat badan 100 kilo. Lalu kemudian seminggu kemudian lari 5 km tanpa jalan, tanpa berhenti setiap hari. Ketika tiba hari Minggu berikutnya lagi, coba timbang. Katakanlah terjadi penurunan 2 kilo. Minggu berikutnya demikian juga, terjadi penurunan 2 kilo. Dan seterusnya rata-rata penurunan 2 kilo. Jadi teman-teman bisa mengatakan bahwa kalau saya lari 5 km per hari tanpa jalan dan tanpa berhenti setiap minggu, maka akan terjadi penurunan 2 kg. Nah ini kan menjadi standar, menjadi keputusan bagi teman-teman misalkan untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Bagaimana misalkan kalau kita buat lari 10 km per hari tanpa jalan dan tanpa berhenti?
Logika akal sehatnya, tentu berat badan akan turun lebih dari 2 kg. Semua aktivitas sebaiknya dibuat standar. Bagaimana cara membuat mobil? Itu katakan yang kompleks. Membuat ban, membuat roti jenis B, roti jenis A, yang tadi sudah kita bahas. Belum lagi roti jenis C dan sebagainya. Nah, kalau ini menjadi kebiasaan kita, tanpa sadar, pikiran kita akan selalu terbuka dan tidak terjebak dengan asumsi-asumsi. Kita selalu berpikir untuk perbaikan yang berkesinambungan. Misalkan kita kembalikan lagi kepada contoh roti jenis A. Ketika teman-teman sudah mengikuti standar cara yang disepakati selama ini dan terlihat enak, katakanlah teman-teman membuka toko roti dan banyak pelanggan teman-teman yang menyukai roti jenis A, teman-teman bisa berpikir melakukan perbaikan berkesinambungan. Bagaimana kalau saya buat roti jenis A dengan variasi 1? Bagaimana kalau saya buat roti jenis A dengan variasi 2? Teman-teman kan sudah punya dasarnya, yaitu sebelumnya tepung terigu 2 kg, telur 10 buah, dan bahan-bahan lain yang sudah terukur, tinggal ditambah variasinya. Variasi 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti akan terlihat adanya roti jenis A dengan berbagai variasi. Tentunya ini akan menguntungkan teman-teman sendiri. Kalau mentalitas perbaikan berkesinambungan ini sudah melekat pada diri teman-teman, teman-teman akan terus berpikir. Misalkan cara yang disepakati atau standar yang sudah dibuat, teman-teman perhatikan. Apakah betul cara ini adalah yang terbaik? Pertanyaan yang kedua yang bisa teman-teman tanyakan, apakah perlu ditingkatkan? Atau bahkan mungkin ada dengan cara lain yang lebih baik? Atau kita tingkatkan kualitasnya dengan kita meningkatkan standar? Pertanyaan berikutnya, teman-teman bisa mengatakan kepada diri teman-teman, kalau melihat pelanggan roti jenis A demikian membludak, berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa cara yang kita sepakati untuk membuat roti jenis A sudah tepat. Kalau cara ini benar, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana untuk terus mempertahankannya supaya tetap konsisten kualitasnya. Nah, kalau kita sudah bicara standar, maka akan muncul kualitas. Teman-teman bisa mengatakan ada masalah kualitas kalau apa yang teman-teman lakukan itu di luar standar yang selama ini teman-teman sudah tetapkan. Kalau terjadi di luar standar yang selama ini telah ditetapkan, maka kita bisa katakan ada masalah kualitas. Nah, ini kan mudah, kita tinggal bisa menelusuri ke belakang. Apakah ada masalah dalam alat kontrolnya? Apakah ada kebocoran dalam alat kontrolnya? Dan sebagainya. Jadi dasar kita pengambilan keputusan itu benar-benar berdasarkan fakta. Bukan feeling, bukan firasat, atau bukan kira-kira, atau bukan karena pengalaman-pengalaman yang sudah bertahun. Tetapi kita punya ukuran yang jelas. Kesimpulannya, saya menyarankan untuk teman-teman untuk mengubah segala sesuatu menjadi sesuatu yang lain dalam semua aktivitas teman-teman, diubah menjadi standar. Jangan hanya mengira-ngira, jangan hanya menebak-nebak, tapi ubah standar dengan ukuran yang jelas. Karena ketika teman-teman mengubahnya menjadi standar, teman-teman memiliki dasar yang logis untuk membuat keputusan dan untuk perbaikan yang berkesinambungan. Demikian pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman menonton DGA Vlog yang sudah ada sebelumnya. Juga like, share, komen, dan subscribe. Serta klik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman mendapatkan informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai bertemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.